Tahukah Mister bahwa 99,9% orang di dunia ini merupakan orang berdosa, tetapi mengapa Tuhan selalu mengampuni kita? Halo, saya Shirley. Di video ini saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan dari bab 5 sampai bab 10. Nah, kita masuk ke bab 5. Bab 5 ini membahas tentang pengampunan Allah menyelamatkan manusia. Bukan hanya Tuhan yang harus mengampuni sesama, tetapi kita juga harus mengampuni sesama karena Tuhan tidak ingin kita jatuh dalam dosa. Aku ambil dari satu kisah, yaitu Adesara Angelina Suroto yang dibunuh oleh mantan pacarnya, tetapi mantan pacarnya tetap diampuni kedua orang tua Adesara. Kita kalau di posisi orang tua Adesara pasti berat rasanya untuk mengampuni, tetapi kedua orang tua Adesara mampu mengampuni mantan pacar Adesara. Ayat Alkitab yang aku ambil adalah 2 Korintus 2 ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Nah, kita masuk ke bab 6. Bab 6 yang berjudul Gereja sebagai pewarta kabar keselamatan dari Allah. Nah, ternyata gereja yang dulu dan sekarang itu beda loh. Tapi tidak membedai cara kita menyembah Tuhan ya. Gereja itu ada macam-macam. Sejak masa pandemi disebut dengan istilah gereja digital, gereja daring atau gereja online. Sekarang gereja model baru yang terlihat lebih praktis karena orang-orang dapat menghadirinya. Gereja dimulai saat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Gereja yang ditempati Yesus tidak selalu berada dalam keadaan aman dan nyaman, tetapi gereja diperhadapkan dengan banyak tantangan, baik yang datang dari dalam diri maupun dari luar gereja. Tapi dengan kondisi seperti itu, kita tetap dapat menyembah Tuhan dengan segenap hati. Ayat Alkitabnya adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 47b. Tuhan senantiasa menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang baru percaya. Bab 7. Kita semua pasti merasakan kasih Allah setiap harinya. Antara lain, kita masih bisa bernafas, bisa berjalan, bisa sekolah, memiliki orang tua yang lengkap, dan masih banyak lagi. Bab 7 ini membahas tentang kasih penyelamatan Allah bagi kita semua. Kisah Nuh dapat menjadi teladan bagi kita. Awal mulanya Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera karena ada tujuannya, yaitu untuk menyelamatkan Nuh dan ciptaan Yesus yang lain. Setelah selesai pembangunan bahtera, Yesus mendatangkan hujan selama 40 hari, dan Nuh dan keluarga berada di dalam bahtera lebih dari 100 hari. Pada akhir bencana itu, Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh bahwa Tuhan tidak akan menghukum dunia lagi dengan air lebah seperti yang pernah terjadi. Dan perjanjian itu ditandai dengan adanya pelangi. Ayat Alkitabnya adalah 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dapat memiliki Alkitab yang lengkap seperti sekarang ini merupakan anugerah terindah yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang Kristen. Bayangkan jika kita tidak memiliki Alkitab, bacaan apa yang akan kita baca sebagai makanan rohani untuk jiwa kita? Bab 8 ini berjudul Injil Allah Suluh Langkah Hidupku. Banyak orang bertobat karena firman Tuhan. Betapa luar biasanya Allah bekerja melalui firman-Nya. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bab 9, kita sebagai umat Kristen setiap hari Minggu selalu ke gereja untuk beribadah. Ibadah itu apa sih? Ibadah adalah cara seseorang atau sekelompok orang menyatakan syukur dan harapan kepada Tuhan yang diyakininya. Lalu, mengapa kita beribadah pada hari Minggu? Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu,
Hari pertama dalam satu minggu. Dalam Alkitab, bentuk ibadah ada banyak. Salah satunya adalah di dalam Perjanjian Baru, orang Yahudi masih melakukan ibadah Kristen di dalam Bait Allah. Kita harus beribadah agar orang Kristen dapat membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita membaca kisah Pentakosta turunnya Roh Kudus, maka kita menyaksikan banyak perubahan yang terjadi khususnya dalam kehidupan para rasul. Bab 9 ini berjudul Perubahan Hidupku karena tuntunan Roh Kudus. Kita dapat mengambil banyak teladan dari tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami perubahan, seperti Rasul Paulus, Petrus, dan masih banyak lagi. Perubahan yang terjadi tentunya karena tuntunan Roh Kudus yang membantu kita untuk mengalami perubahan. Lukas 15 ayat 7, sebab aku berkata kepadamu, demikianlah akan lebih besar sukacita di dalam sorga karena satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sekian video saya, terima kasih.